Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang bayi malang yang ditinggalkan orang tuanya di tengah malam gelap. Dalam keputusasaan mereka, sang orang tua meninggalkan bayi itu di kaki sebuah pohon besar, berharap alam akan menentukan nasibnya. Namun di hutan itu, ada seekor harimau betina bernama Ranjana yang baru saja kehilangan anak-anaknya karena serangan pemburu. Kesedihan dan kerinduannya membuatnya sering mengembara tanpa tujuan di sekitar hutan. Malam itu Ranjana mendengar tangisan pelan dari kejauhan. Penasaran, dia mengikuti suara itu hingga tiba di pohon besar tempat bayi itu diletakkan. Awalnya, naluri liar Ranjana membuatnya ingin menyerang bayi itu. Namun, ketika ia melihat mata bayi yang kecil dan penuh kepolosan, hatinya luluh. Seolah teringat pada anak-anaknya yang hilang, Ranjana dengan lembut menjilati bayi itu, membersihkannya dari debu dan dedaunan. Kemudian, dengan hati-hati, ia mengangkat bayi itu dengan mulutnya dan membawanya ke sarangnya di dalam gua. Di gua itu, Ranjana merawat bayi itu seperti anaknya sendiri. Ia memberinya kehangatan dengan bulunya yang lebat dan melindunginya dari bahaya. Setiap malam, Ranjana keluar berburu, membawa kembali daging segar yang ia kunyah halus agar bayi itu bisa makan. Meski bayi itu manusia, Ranjana belajar memahaminya, dan bayi itu pun belajar merasa aman bersama ibu angkatnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bayi itu tumbuh menjadi anak kecil yang lincah. Ia belajar berjalan di atas tanah yang kasar, memanjat pohon, dan mendengar suara alam seperti layaknya hewan liar. Anak itu diberi nama Arka, yang berarti cahaya, oleh Ranjana karena ia membawa kebahagiaan kembali ke hidupnya. Namun kehidupan damai mereka tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, seorang pemburu dari desa melihat Arka bermain di hutan bersama Ranjana. Awalnya ia takut, mengira harimau itu berbahaya. Tetapi ketika ia memperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa anak itu adalah manusia. Pemburu itu kembali ke desa dan memberitahu para penduduk. Keesokan harinya, sekelompok penduduk datang dengan alat-alat senjata untuk mengambil Arka. Mereka berpikir bahwa anak itu harus diselamatkan dari hewan buas. Ketika mereka mencoba mengambil Arka dari gua, Ranjana berusaha melindunginya, tetapi manusia terlalu banyak dan bersenjata. Dalam kekacauan itu, Ranjana terluka parah. Sementara itu, Ranjana yang tetap tinggal di hutan terus mengawasi Arka dari kejauhan. Meskipun mereka terpisah, ikatan batin di antara mereka tetap kuat. Ketika Arka menghadapi bahaya atau kesulitan, Ranjana selalu muncul untuk melindunginya. Seperti saat Arka hampir tenggelam di sungai atau tersesat di dalam hutan saat berburu bersama penduduk desa. Namun kehidupan damai itu mulai terancam ketika sekelompok pemburu dari luar desa datang untuk mencari harimau di hutan tersebut. Mereka membawa senjata canggih dan berniat menangkap atau membunuh Ranjana. Penduduk desa mencoba melawan, tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghentikan para pemburu. Arka, yang kini sudah remaja, mendengar rencana pemburu untuk menangkap Ranjana. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk melindungi ibu angkatnya. Ia diam-diam memasuki hutan pada malam hari, mengikuti jejak pemburu. Di sana, ia bertemu Ranjana yang menyambutnya dengan kehangatan. Namun, ia tahu bahaya sedang mendekat. Ketika para pemburu mendekati sarang Ranjana, Arka menggunakan semua yang telah ia pelajari dari hutan. Ia mengatur jebakan, menyesatkan para pemburu dengan suara-suara, dan bahkan menggunakan keberaniannya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan bantuan Ranjana, Arka berhasil membuat para pemburu ketakutan dan lari dari hutan. Namun, dalam pertarungan itu, Ranjana terluka parah. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri.
Arka menangis sambil memeluk ibu angkatnya, yang berusaha tersenyum meski kesakitannya begitu besar. Dengan suara lirih, Ranjana menjilati wajah Arka, seolah-olah berkata, "Kau telah menjadi anak yang hebat. Aku bangga padamu." Pada malam itu, di bawah cahaya bulan yang terang, Ranjana menghembuskan napas terakhirnya. Arka menggali kuburan untuk ibu angkatnya di tempat yang indah, dikelilingi bunga liar dan pohon-pohon besar. Ia menandai kuburan itu dengan sebuah batu besar, sebagai penghormatan terakhir untuk harimau yang telah menjadi ibu baginya. Kehilangan Ranjana membuat Arka merenungkan jati dirinya. Meskipun ia tinggal di desa, hatinya selalu terpaut pada hutan, tempat ia tumbuh bersama ibu harimaunya. Setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk kembali ke hutan, bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai penjaga hutan. Ia bersumpah untuk melindungi hutan dari siapapun yang berniat merusaknya. Arka mulai hidup seperti leluhurnya, tetapi dengan pengetahuan dari dunia manusia. Ia menjadi legenda di desa dan hutan sekitarnya. Orang-orang menyebutnya sang penjaga hutan, manusia yang hidup seperti harimau, melindungi hutan dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan meski Ranjana telah tiada, Arka sering merasa kehadirannya, seperti angin yang lembut di wajahnya atau bayangan harimau di bawah sinar bulan. Ia tahu bahwa cinta ibu angkatnya akan selalu hidup di hatinya selamanya.